Bus tua dengan cat kusam itu baru saja berhenti di ujung terminal kota Bogor. Penumpang satu persatu turun dengan tergesa-gesa sambil membawa kantong plastik dan kardus mie instan. Namun di kursi paling belakang, seorang pria tua masih terlelap dalam tidur. Keringat membasahi wajahnya yang dipenuhi keriput. Namanya Hendra, dan usianya 70 tahun. Tubuhnya kurus dan tampak sangat kelelahan. Sopir yang merasa penasaran mulai menghampiri dan mencoba membangunkannya. Setelah beberapa sentuhan, Hendra membuka mata dengan pandangan bingung. Dia tidak tahu sedang berada di mana. Wajahnya linglung, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya sangat lemas. Dia menatap keluar jendela, lalu perlahan turun dari bus dengan langkah gontai. Tidak ada yang menunggunya di terminal. Tak ada koper dan tujuan. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian lusuh dan sebotol air yang sudah kosong. Beberapa petugas terminal sempat memperhatikannya, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Hendra berjalan pelan ke arah bangku kosong, lalu duduk sambil menatap lantai. Tak satu pun orang yang dia kenal di tempat itu. Ia mencoba mengingat, namun pikirannya terus tertutup kabut tebal. Yang dia ingat hanya suara keras dari anaknya, lalu pintu rumah ditutup rapat di hadapannya. Sejak hari itu, dia tidak lagi pulang ke rumah. Ia merasa dirinya memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu kini, entah bagaimana, dia sampai di kota ini sendirian. Lapar mulai menghampiri. Perutnya berbunyi, namun tak ada makanan. Hendra hanya bisa menunduk dan berharap waktu berlalu dengan cepat. Hingga langkah kecil berhenti tepat di depannya. Seorang anak membawa gitar mainan dan topi butut berdiri sambil menatapnya. Anak itu bernama Rudy, dan usianya baru 12 tahun. Tubuhnya kecil, tapi matanya tajam memperhatikan orang tua yang tampak putus asa itu. Tanpa banyak bicara, Rudy duduk di sebelah Hendra dan membuka kantong plastik berisi nasi bungkus. Rudy menyerahkan satu bungkus nasi pada Hendra dengan senyum kecil. Hendra sempat menolak, tapi anak itu hanya menyuruhnya makan. Dengan tangan gemetar, Hendra menerima dan memakannya perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Rasa haru dan syukur membanjiri hatinya. Sejak saat itu, keduanya mulai akrab. Rudy mengajak Hendra ikut tinggal di rumah kecil yang terbuat dari triplek dan kardus di dekat terminal. Rumah itu sangat sederhana, hanya satu kamar dan dapur seadanya. Namun tempat itu terasa hangat karena ada Rudy. Setiap pagi, Rudy mengamen di sekitar terminal. Sementara Hendra mulai mencari cara agar bisa bekerja. Dia tidak ingin hanya bergantung pada bocah kecil itu. Suatu pagi, ia meminta izin kepada petugas untuk membantu menyapu terminal. Petugas awalnya ragu, namun akhirnya mengizinkan dengan bayaran seadanya. Meski bayaran tidak seberapa, Hendra menerimanya dengan ikhlas. Dia membersihkan sampah, menyapu jalanan, dan kadang membantu pedagang menata barang. Setiap sore, Rudy akan datang menjemputnya dan mereka pulang bersama. Hidup mereka sangat sederhana, tapi Hendra merasa bahagia. Dia merasa seperti memiliki cucu, seseorang yang perlu dia jaga. Di malam hari, mereka akan makan bersama di lantai dan berbagi cerita sederhana. Walau tidak banyak bicara, Rudy sering menggambar di tembok rumah tentang dirinya dan Hendra. Gambarnya jelek, tapi penuh arti bagi Hendra. Dalam hati, Hendra berjanji akan merawat Rudy sebaik mungkin. Terminal Bogor yang dulu terasa asing, kini menjadi tempat yang berarti bagi Hendra. Dia mengenal para pedagang, petugas parkir, hingga tukang ojek. Namun dari semua itu,
Sosok kecil bernama Rudy adalah alasan dia tetap bertahan hidup. Hendra tidak tahu berapa lama dia akan kuat bekerja. Tapi dia tidak ingin menyerah dan dia tidak ingin menjadi beban bagi Rudy. Karena bagi Hendra, selama masih bisa bergerak, maka dia masih bisa berguna. Tapi takdir manusia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Dan di balik kehangatan sederhana itu, ada petaka yang diam-diam sedang mendekat. Hari itu suasana terminal tampak lebih ramai dari biasanya. Cuaca cerah membuat banyak orang memilih untuk berpergian. Hendra seperti biasa sedang menyapu di area parkir. Di tangannya tergenggam sapu lidi dan topi lusuh bertengger di kepala. Keringat mengalir di wajahnya, tapi senyumnya tetap mengiringi setiap langkah kakinya. Sementara di sudut lain, Rudy tampak sedang bernyanyi sambil memetik gitar mainan. Suara anak kecil itu tidak merdu, tapi cukup menghibur bagi beberapa penumpang yang menunggu bus. Ada yang memberinya uang receh, ada juga yang hanya tersenyum. Rudy tak pernah memaksa, dia selalu sopan meski masih kecil. Namun hari itu ada hal ganjil yang tak bisa dijelaskan. Seorang anak kecil melintas dengan cepat di depan Rudy. Rudy spontan mengejarnya. Takut anak itu berlari menuju bus yang sedang berjalan. Langkah kecilnya membawanya ke sisi jalan keluar terminal. Tanpa sadar, ia sudah terlalu dekat dengan lintasan kendaraan. Sebuah motor melaju kencang dari arah kiri dan tak sempat menghindar. Tiba-tiba suara benturan keras terdengar membuat orang-orang menoleh. Hendra yang sedang menyapu terdiam, lalu berlari menuju sumber suara. Tubuh kecil Rudy tergeletak di pinggir jalan dengan berlumuran cairan merah kental. Gitar mainannya terlempar ke selokan dan hancur berkeping-keping. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian menjerit, sebagian lainnya langsung mencari pertolongan. Hendra duduk di samping tubuh Rudy. Matanya basah melihat cairan merah mengalir dari kepala anak itu. Dia tidak teriak, tidak panik, hanya memeluk tubuh kecil itu erat-erat dengan tubuh gemetar. Seorang tukang ojek menawarkan bantuan dan bersama mereka membawa Rudy ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, Rudy segera ditangani tim medis. Namun kondisi kepalanya cukup parah karena benturan keras. Dokter menjelaskan bahwa Rudy perlu segera dioperasi untuk menghentikan pendarahan di otak. Biayanya mencapai 45 juta rupiah, jumlah yang tak bisa dijangkau oleh Hendra. Hendra hanya bisa terdiam di lorong rumah sakit sambil memandangi lantai. Dari sakunya dia mengeluarkan semua uang yang dimiliki, tak lebih dari 500 ribu rupiah. Itu hasil kerja kerasnya menyapu jalan selama 2 bulan terakhir. Tangan dan bibirnya bergetar menyebut nama Rudy dalam doa lirih. Dalam hatinya, Hendra memohon agar anak itu diselamatkan, meski nyawanya sendiri sebagai gantinya. Beberapa jam kemudian, dokter menyampaikan bahwa Rudy masih bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Namun jika tak segera dioperasi, kondisinya bisa memburuk dan nyawanya terancam. Hendra tidak tinggal diam. Dia mulai mendatangi para pedagang terminal satu persatu. Dengan tubuh lemah, ia memohon bantuan dan menceritakan kondisi Rudy. Beberapa pedagang yang kenal baik dengan Hendra ikut prihatin dan membantu semampu mereka. Ada yang menyumbang 100 ribu, ada yang 50 ribu, dan ada pula yang hanya bisa memberi doa. Hari menjelang malam saat Hendra kembali ke rumah sakit dengan kantong plastik berisi uang receh dan lembaran uang lusuh. Setelah dihitung ulang, total uang yang terkumpul mencapai 4 juta rupiah. Jumlah itu masih sangat jauh dari biaya operasi. Namun itu adalah seluruh tenaga, harapan, dan perjuangan yang bisa Hendra lakukan. Di malam yang dingin itu, ia duduk di sudut lorong rumah sakit. Matanya kosong menatap lantai. Bibirnya terus bergetar, tapi tak ada suara keluar. Dia merasa seperti manusia tak berguna, tak mampu menyelamatkan satu-satunya orang yang dia cintai. Rudy bukan darah dagingnya, tapi bagi Hendra, bocah itu adalah alasan kenapa dia masih bertahan hidup. Dia mengingat senyum Rudy saat memberi nasi pertama kali di terminal. Ingat saat mereka tertawa bersama di rumah sempit, dan saat Rudy menggambar dirinya di tembok rumah. Air mata Hendra kembali jatuh, mengalir tanpa henti.
Lelaki tua itu hanya bisa menunduk, memeluk lutut, dan berdoa dalam diam. Namun saat harapan hampir sirna, langkah kaki seseorang mendekatinya. Langkah itu berasal dari pedagang sate di dekat pintu keluar terminal. Namanya Yanto, pria berkumis tebal yang sering melihat Hendra menyapu di pagi hari. Dia datang tidak hanya karena kasihan, dia datang membawa tawaran yang tidak biasa. Dan dari sinilah perjalanan Hendra menuju dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika akan segera dimulai. Yanto berdiri di depan Hendra dengan raut wajah penuh pertimbangan. Penjual sate itu memegang kantong plastik hitam dan membawa sebuah termos kecil. Di wajahnya ada sedikit keraguan, tapi sorot matanya menunjukkan maksud yang serius. Ia duduk di samping Hendra yang masih larut dalam kesedihan. Tanpa banyak basa-basi, Yanto mulai menjelaskan alasan kenapa ia datang malam-malam ke rumah sakit. Ia bilang sudah lama memperhatikan Hendra, sejak pertama kali melihatnya menyapu di pagi hari. Yanto tahu Hendra adalah orang yang baik. Dia rajin, tidak banyak bicara, dan selalu bersikap sopan pada siapapun. Maka saat mendengar kabar bahwa anak kecil yang selalu bersamanya kini terbaring kritis, Yanto merasa perlu melakukan sesuatu. Namun yang dibawa Yanto malam itu bukan sekedar simpati. Dia membawa tawaran. Sebuah jalan pintas yang tidak semua orang sanggup jalani. Yanto mengatakan bahwa dia punya cara mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu semalam. Caranya bukan mencuri, bukan juga menipu. Tapi jalan yang ditawarkan tidak bisa disebut wajar. Yanto menyebutnya sebagai pesugihan. Namun bukan pesugihan biasa seperti yang orang bayangkan. Yanto tidak menyuruh Hendra bertapa atau memberi tumbal. Ia hanya meminta Hendra untuk berjualan sate. Namun satenya bukan dari daging kambing atau sapi. Sate ini berbahan dasar daging bulus, hewan yang mirip kura-kura tapi hidup di lumpur. Konon, daging bulus punya aroma dan energi yang mampu menarik makhluk dari dunia lain. Yanto berkata bahwa dirinya pernah melakukan hal serupa ketika istrinya sakit parah. Dia menjual sate bulus bukan kepada manusia, tapi kepada makhluk gaib. Hendra awalnya tidak percaya, tapi cerita Yanto terlalu rinci untuk dikarang. Yanto menggambarkan bagaimana para pembeli sate itu datang dari dalam hutan, membawa bau busuk dan wujud yang mengerikan. Namun syaratnya berat. Penjual sate tidak boleh menyebut nama Tuhan selama berjualan. Dan tidak boleh melihat langsung ke arah pembeli saat mereka memakan sate. Jika salah satu pantangan dilanggar, maka seluruh hasil jualan akan sirna begitu saja. Yanto pernah gagal 1 kali, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi kini dia ingin membantu Hendra karena merasa kasihan padanya. Yanto menawarkan gerobak satenya untuk dipakai Hendra malam ini juga. Dia akan menyiapkan bahan, bumbu, dan segala yang dibutuhkan. Namun perjalanan menuju tempat ritual tidaklah mudah. Tempat itu berada di kaki Gunung Gede, di petilasan tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Konon, tempat itu biasa digunakan untuk bertapa orang-orang sakti zaman dulu. Yanto bilang dia bisa mengantar Hendra sampai di batas hutan. Tapi setelah itu Hendra harus berjalan sendiri. Gerobak harus dipikul melewati jalan setapak yang gelap, sepi, dan penuh gangguan makhluk gaib. Yanto menatap Hendra dalam-dalam, lalu bertanya apakah dia siap. Hendra tidak langsung menjawab. Dia memejamkan mata dan membayangkan wajah Rudi yang terbaring di ranjang rumah sakit.
Bocah itu pernah menyelamatkannya dari kelaparan. Sekarang giliran dia yang harus menyelamatkannya. Meski harus menempuh jalan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Akhirnya, Hendra mengangguk pelan. Ia menerima tawaran itu. Dan Yanto segera mengajaknya kembali ke kontrakan. Di sana, mereka mulai menyiapkan semua bahan. Yanto mengeluarkan tusuk sate, daging bulus mentah, bumbu kacang, serta sesajen yang harus diletakkan di atas gerobak. Ada bunga 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain hitam yang harus dibentangkan di sisi gerobak. Yanto juga memberi 1 botol air yang katanya sudah didoakan oleh seseorang dari desa. Air itu harus dipercikkan ke tanah sebelum mulai membakar sate. Setelah semuanya siap, mereka mulai memikul gerobak keluar dari gang. Hendra mengenakan jaket lusuh dan topi lamanya. Angin malam berhembus dingin, tapi tekad di dalam hatinya membuat langkahnya tetap kuat. Sepanjang jalan mereka tidak banyak bicara. Mereka berjalan melewati gang sempit, jembatan kecil, dan sebuah kebun kosong. Yanto berhenti di sebuah jalan buntu yang ujungnya adalah semak-semak belukar. Di balik semak itu ada jalan setapak yang menurun tajam ke arah hutan. Yanto berhenti di sana, lalu berkata bahwa dirinya tidak bisa ikut lebih jauh. Dia hanya memberi petunjuk arah dan pesan terakhir. Jika Hendra merasa takut di tengah jalan, jangan berpikir untuk mundur. Jika ada suara memanggil dari belakang, jangan pernah menoleh. Dan yang paling penting, jangan sekalipun menyebut nama Tuhan sebelum semuanya selesai. Yanto menepuk bahu Hendra dengan pelan, lalu mundur perlahan. Hendra mengangguk dan mulai memikul gerobaknya seorang diri. Langkahnya berat, tapi pikirannya hanya tertuju pada kondisi Rudi. Malam itu perlahan berubah menjadi kelam. Saat Hendra mulai menyusuri jalan kecil yang mengarah ke kaki Gunung Gede. Udara di sekelilingnya terasa dingin dan berat, membuat langkahnya semakin sulit. Jalan setapak itu dipenuhi akar dan bebatuan yang terasa seperti menghalangi kakinya melangkah. Semakin dalam dia melangkah, suara jangkrik dan kodok pelan-pelan menghilang, digantikan bisikan lirih yang tak tahu dari mana asalnya. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga bisu, memandangi langkah Hendra tanpa berkedip. Yanto sudah berpesan agar dia tak menoleh ke belakang meskipun mendengar suara aneh. Tapi baru 50 meter masuk ke hutan, Hendra sudah mendengar suara perempuan memanggil namanya pelan. Suara itu makin lama makin dekat, seolah berada di belakang pundaknya. Hendra berusaha menutup telinganya, menunduk dan mempercepat langkah. Kakinya nyaris tersandung batu saat suara itu tiba-tiba berubah jadi tawa cekikikan. Tawa yang begitu menyeramkan. Tiba-tiba angin menerpa wajahnya, dan tubuhnya seperti diselimuti kabut tebal. Dia tak bisa melihat apapun kecuali kabut putih yang menutup matanya. Tangan kurus dengan kuku panjang tampak menjulur dari balik kabut, mencoba meraih pundaknya. Namun tepat sebelum tangan itu menyentuhnya, sosok gadis muda dengan rambut panjang dan kebaya putih muncul di hadapannya. Wajahnya datar, matanya tajam tapi menenangkan. Dia hanya mengangguk, lalu menunjuk jalan setapak yang berbelok ke kanan. Setelah itu, sosoknya menghilang perlahan bersama kabut yang mulai menipis. Hendra kembali melangkah tanpa suara, menyusuri jalan yang kini penuh dedaunan kering. Saat sampai di sebuah tanah lapang, dia melihat sebuah gapura terbuat dari bambu. Tanah itu dikelilingi batu besar yang tampak seperti kursi. Hendra mulai menyalakan api dan mengatur tusukan sate bulus yang sudah dibungkus kain putih. Angin malam meniupkan bau anyir darah dari bulus yang baru dipotong pagi tadi. Perlahan-lahan, satu persatu makhluk halus berdatangan dari balik pepohonan.
Ada yang menyerupai manusia berkepala kerbau, wanita tua bermata tiga, dan sosok kecil seperti anak-anak dengan kulit bersisik. Mereka duduk mengitari tungku tanpa suara. Hendra menunduk, tak berani menatap wajah mereka. Dia membakar sate satu persatu, sambil dalam hati membaca mantra seperti yang diajarkan Yanto. Setelah sate matang, dia meletakkannya di atas daun pisang. Makhluk-makhluk itu mengambil satu persatu, lalu menghilang begitu saja. Di tanah tempat mereka duduk, muncul lembaran uang yang tak terbakar meski diletakkan di dekat api. Hendra mengumpulkannya, lalu mengulang proses membakar sate. Semua berjalan lancar, sampai pada giliran sate terakhir. Tiba-tiba seekor ular besar melingkar di dekat tungku dan menatap Hendra tajam. Tubuhnya berwarna hitam legam dan matanya merah menyala. Saat dia mengambil sate terakhir dan meletakkannya di atas piring, ular itu bergerak pelan ke arah Hendra. Dalam kondisi takut, Hendra coba berusaha tenang. Namun tangan Hendra yang gemetar nyaris menjatuhkan sate tersebut. Tanpa sadar, Hendra mengucapkan Alhamdulillah karena sate itu tidak jatuh dari piring. Begitu kalimat itu terucap dari mulutnya, tanah di sekitarnya berguncang pelan. Api di tungku langsung padam dan angin kencang berputar di sekitar Hendra. Makhluk-makhluk yang sebelumnya duduk tenang kini menatapnya tajam. Wajah mereka berubah jadi lebih menyeramkan. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara erangan keras hingga membuat tubuh Hendra membeku. Uang yang sebelumnya dikumpulkan mulai terbakar sendiri satu persatu. Asapnya naik ke langit dan berubah jadi abu. Hendra menunduk, memohon ampun dalam hati, tapi tak berani mengucapkan apapun. Sosok gadis yang menolongnya tadi muncul lagi, berdiri di antara makhluk-makhluk itu. Dia menatap Hendra lalu berkata dengan tatapan sedih bahwa pantangan telah dilanggar. Ular hitam perlahan pergi, diikuti makhluk lainnya yang menghilang dalam kabut. Tanah lapang itu kembali sepi dan api tungku benar-benar mati. Hendra terduduk lemas, nafasnya menjadi sesak karena ritual telah gagal. Di tangannya hanya tersisa satu batang sate yang belum sempat dibakar. Dia menatap sate itu lama, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Hatinya penuh penyesalan karena tak sengaja melanggar pantangan. Langit mulai terang dan suara burung terdengar dari kejauhan. Hendra berdiri pelan, mengambil sisa alat masak, lalu berjalan pelan keluar dari hutan. Sepanjang jalan pulang terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Hendra kembali menyusuri jalan setapak dari petilasan menuju kota. Udara dingin pagi mulai menggigit kulitnya. Matanya sembab karena tidak tidur sejak kemarin. Dia membawa kantong plastik berisi sebatang sate yang tersisa. Langkahnya lemas, tapi dia memaksa diri untuk terus berjalan. Di sepanjang jalan, bayangan makhluk gaib masih terbayang di benaknya. Wajah-wajah marah dan ular hitam yang menatapnya membuat hatinya semakin kalut. Tapi dia juga teringat pada Rudy yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Itu satu-satunya alasan dia masih bertahan hingga saat ini. Sesampainya di terminal, suasana masih sepi. Hanya ada 1-2 angkot yang lewat. Hendra duduk di bangku besi dan memandangi langit yang mulai cerah. Dia mencoba tidur sebentar sambil menunggu waktu pagi. Ketika matahari mulai muncul, dia langsung menuju rumah sakit. Tangannya gemetar saat membuka pintu ruang IGD. Namun dia tertegun saat melihat Rudy sudah tidak ada di tempat tidur. Rasa panik langsung menyergap dadanya. Dia mencari ke seluruh ruangan sambil bertanya pada perawat. Perawat memberitahu bahwa Rudy sudah selesai dioperasi dan kini dipindahkan ke ruang pemulihan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia mendatangi ruang pemulihan dan benar saja, Rudy terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat tapi lebih tenang seperti tidak merasakan sakit. Seorang perawat mengatakan bahwa semalam datang seorang wanita muda yang membayar seluruh biaya operasi Rudy. Perawat juga mengatakan wanita itu tidak menyebutkan nama. Dia hanya berkata bahwa anak ini harus diselamatkan. Hendra tidak tahu harus berkata apa. Air matanya jatuh membasahi wajahnya. Dalam hatinya dia langsung teringat pada sosok gadis gaib yang membantunya di hutan.
Dia merasa campur tangan makhluk itu bukanlah kebetulan. Hendra keluar dari ruang pemulihan dan duduk di koridor rumah sakit. Dia menatap langit dan mengucap syukur dalam hati. Meski gagal mendapatkan uang dari pesugihan, dia mendapatkan keajaiban lain. Hendra merasa bahwa Tuhan menggagalkan ritual pesugihan dan mengirim hambanya yang lain untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, Rudi sudah bisa berjalan dan pulang ke rumah. Yanto datang menjenguk dan mendengar semua cerita Hendra. Yanto terdiam lama lalu mengangguk pelan. Dia berkata bahwa ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Yanto juga memutuskan untuk berhenti dari praktek pesugihan. Dia merasa sudah terlalu jauh bermain dengan dunia lain. Hendra dan Yanto akhirnya memilih hidup sederhana. Mereka bekerja seperti biasa di terminal dan warung sekitar. Meski uang tidak banyak, tapi hati mereka tenang. Rudi pun kembali bermain gitar kecilnya di pinggir jalan. Kini suaranya lebih ceria meski masih ada bekas luka di kepalanya. Rumah mereka kembali hidup dengan tawa kecil setiap malam. Hendra sesekali bermimpi tentang gadis gaib itu. Dalam mimpinya, gadis itu tersenyum dari kejauhan dan kemudian menghilang. Hendra tidak pernah mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dia cukup yakin bahwa Tuhan bisa mengirim pertolongan lewat siapa saja, bahkan lewat makhluk halus yang kelihatan tak nyata. Suatu sore, Hendra dan Rudi duduk di bangku dekat terminal. Mereka menikmati teh hangat dan gorengan seadanya. Rudi menatap langit dan berkata bahwa dia merasa seperti dilahirkan kembali. Hendra hanya tersenyum dan menepuk bahu anak itu. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang kejadian yang telah mereka lewati. Baginya, yang penting Rudi masih hidup dan mereka masih bersama. Hidup terus berjalan meski misteri dunia gaib tidak pernah benar-benar bisa